Kali ini saya akan membacakan subah dari Maulana Syekh Muhammad Hisham Kabani Rabbani Kurusulullah. Tidak ada istirahat dalam agama. Ya Allah subhanahu wa ta'ala, Engkaulah Sultan, Engkaulah Raja bagi seluruh raja. Hanya Engkaulah yang nyata dimanapun dan kapanpun. Engkaulah yang memberi kami kehidupan, Engkaulah yang menganugerahi kami kehormatan untuk menjadi hamba-hambamu. Setinggi apapun kehidupan kami, sebanyak apapun pengetahuan kami tetap hamba-hambamu, tidak pernah lebih dari itu. Satu-satunya yang mampu menjadi pencipta hanyalah Engkau, ya Allah SWT. Aku sedang berusaha mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Muhammad SAW. Sebagaimana kalian juga sedang mengesahkannya. Jalan itu penuh dengan kesulitan, beban berat, dan badai kehidupan. Ketika kita akan memetik bunga mawar, kadang-kadang tangan kita terluka. Nabi SAW tidak ada istirahat dalam agama. Kalian harus selalu maju dan berkembang. Kalian mencapai suatu tempat atau makam, kalian tidak boleh mengatakan aku telah sampai, kemudian berhenti dan tidak berlatih lagi. Mengapa kita hidup di dunia ini? Mengapa Tuhan menciptakan kita? Apa alasannya? Untuk membayar tagihan telepon, membayar tagihan mobil, atau membayar hutangkah? Di negara ini kalian berlari mengejar dan terus mengejar sampai kalian mati dan tidak mampu membayar hipotek. Dan nantinya bank akan mengambil alih dan menendang kalian keluar dari rumah. Tidak ada seorang pun yang ingat kalau kita di sini bukan hanya untuk kebutuhan harian kita, tetapi juga kebutuhan harian akan Allah SWT. Sebagaimana kita melakukan apa yang membuat kita bahagia, kita harus melakukan apa yang membuat Allah SWT bahagia. Kalian harus menjaga keseimbangan keduanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairul umuri awasituha. Cara yang terbaik adalah seimbang atau cukup. Jangan terlalu ekstrim di satu sisi sehingga membuat orang berlari menjauh karena keyakinan dan kepercayaanmu. Namun jangan juga terlalu lengah di sisi lain, meninggalkan segala kewajiban sambil mengatakan, aku mencintai Tuhan, aku pasti masuk surga. Itu tidak dibenarkan. Raihlah keseimbangan dalam segala hal. Jika kalian percaya akan kehidupan akhirat, alhamdulillah, itu hal yang baik. Namun, jika kalian tidak mempercayainya, ingatlah bahwa kalian tidak akan membawa apapun dari dunia ini menuju akhirat. Kalian akan ke sana dengan tangan kosong. Alexander Agung pernah berkata pada menterinya, saat meninggal nanti aku ingin dikubur dengan kedua tanganku berada di luar peti mati. Hal ini sebagai pesan pada umat manusia, wahai kalian manusia, aku pernah menjadi raja terbesar di bumi ini, aku tinggalkan dunia ini dengan tangan kosong, aku tidak membawa apapun. Janganlah kalian terkecoh oleh kehidupan ini, berlarian siang dan malam mengejar dunia dan sama sekali tidak ingat akan kehidupan kedua. Karena masa itu akan segera tiba, tak seorang pun mampu menghindarinya. Semuanya akan mati dan hari itu pasti akan datang. Jika kalian berbuat baik di dunia ini, kalian akan bahagia menyambut hari kematian itu. Namun, jika kalian berkelakuan buruk, kalian akan merasa depresi menghadapi hari itu. Nabi SAW amat takut akan hari itu. Para aulia takut akan hari itu. Orang-orang yang baik dan alim juga amat takut akan hari itu. Sebagaimana Rabi'ah al-Adawiyah Rasulullah pernah mengatakan, jika kalian tidak mampu menjawab bagaimana keadaan kita ketika malaikat Munkar alaihissalam dan Nakir alaihissalam menanya kita di alam kubur, dan bagaimana malaikat maut akan mencabut nyawa kita dengan kepedihan atau dengan kasih sayang, maka duduklah kalian selamanya di pojok kamar, beribadahlah kepada Tuhan sampai kalian mencapai maqam yang membuat hati kalian tenang. Tidak ada waktu yang terbuang dalam hidup ini. Dia terus berjalan meninggalkan kita. Tidak ada pun yang perlu dibawa ke akhirat kecuali amal dan perbuatan baik kita. Berusahalah selalu agar terus di jalan Allah SWT, jalan yang benar. Dengarkan sisi positif ego dan bukan sisi yang buruk. Karena hal itu akan mengecoh kita, memperdayai kita agar berjalan di jalan setan. Tidak cukup hanya duduk sambil mengatakan, kami hanya ingin memikirkan Allah SWT.
Kalian tidak bisa hanya memikirkan tentang anak kalian, namun kalian harus membesarkan mereka, menolong mereka, melakukan sesuatu bagi mereka. Kalian tidak bisa mengatakan biarkan masa mereka tumbuh dengan sendirinya. Ayah dan ibu wajib menyayangi dan memelihara begitu anaknya lahir. Perbuatan ini lebih dari sekedar kerja sukarela. Sang ibu tidak bisa meninggalkan anaknya karena bayi itu adalah bagian dari dirinya. Walaupun anak itu menimbulkan kesusahan bagi orang tuanya, mengganggu tidur malamnya, bagaimanapun juga mereka harus menjaga mereka. Sayangi diri kalian sendiri. Kalian harus tahu bagaimana mengoreksi diri sendiri karena bukan orang lain yang harus bertanggung jawab kepada kalian, namun kalian sendiri. Kalian harus mampu meraih apa yang Allah SWT janjikan bagi kebahagiaan kalian. Allah SWT telah mengirim pembimbing, utusan-utusan untuk menunjukkan kalian jalannya, dan Allah SWT telah menginspirasi hati-hati kalian agar menuju para aulianya. Seperti hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yakunu huwahu taqabban lima jitu bihi. Tidak ada seorang pun dianggap sebagai orang beriman sampai keinginannya sejalan dengan keinginanku. Allah SWT. Cintailah apa yang dicintai Nabi SAW, bencilah apa yang dibenci beliau. Jangan menyukai apa yang beliau benci dan sebaliknya membenci apa yang beliau cintai. Dan janganlah kalian menerima siapapun yang melawan para aulia. Lindungilah diri kalian sendiri dan katakan dalam hati, kami harus melawan musuh-musuh para aulia Allah SWT. Ala ana auliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para aulia Allah SWT tidak takut pada apapun yang menyerang mereka. Kita semua, para nasabani, harus tunduk dan menerima keputusan bahwa setiap dari kita adalah Syekh Nazim Qudusurahu, yaitu dengan mengibarkan bendera beliau, cahaya beliau di luar dan di dalam hati, di rumah, di jalan, di masjid, dan dimanapun. Janganlah duduk malas sambil mengatakan, kami sedang berzikir, siapapun yang mau, biarlah mereka datang. Lihatlah orang-orang tablik, penganut kesaksian Yahweh atau berbagai kelompok yang pergi dari satu pintu ke pintu lain. Jadi mengapa kalian harus duduk bermalas-malasan? Persiapkan diri kalian akan hari itu. Misalnya dengan mengirimkan dan menyebarkan pesan moral Maulana Syekh Nazim Qudusurahu kemanapun, dari hati ke hati, dari teman ke teman lain, dari sekolah ke sekolah lain, melalui publikasi, dari mulut ke mulut. Metode seperti itu digunakan apabila tidak ada rahasia. Namun, jika kalian membawa rahasia Syekh, ada daya tarik. Masyarakat akan datang tanpa butuh usaha dan persiapan selama 6 bulan sebelumnya untuk mengatur acara-acara. Dengan para aulia, kalian tidak perlu mempersiapkan seminar-seminar. Orang akan berbondong-bondong datang karena ada rahasia di balik daya tarik beliau. Namun, jika kalian tidak memilikinya, lakukanlah dengan cara yang umum digunakan. Mari kita berkeliling dan menggunakan kertas-kertas serta mengaturnya. Mari kita melakukan apa yang mampu kita lakukan dan jangan hanya duduk diam. Kita harus membawa tanggung jawab itu. Siapapun yang menyebarkan ajaran Naqsabandi akan mendapatkan imbalan dari para shodiqin. Semoga Allah SWT menerima niat kita dan mengampuni kita semua. Wabillahi taufiq wa bihurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu Nabi Muhammad.